Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah keluarga sehat. Insya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Ini Ustaz menyikapi kondisi saat ini seperti sekarang ya. Ada beberapa kisah lah atau ini cerita gitu. Ketika kita sebagai umat muslim mendapati saudara kita atau teman kita atau lingkungan kita itu seolah-olah maju, rezekinya lebih banyak, ya, kehidupannya lebih kelihatan dunianya itu lebih wah gitu. Padahal kalau dibilang ya dari awal gitu, kita tahu gitu dari awal mereka seperti apa, sekarang sudah maju gitu, atau diceritakan seperti lainnya. Itu sebagai kita umat muslim Ustaz, supaya menjaga hati kita supaya tidak hasad tentang dunia ya Ustaz nih. Kita gimana nasihat antum Ustaz kira-kira seperti itu? Ya, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidini amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan mungkin kita dalam bertetangga, dalam berteman, ya, dalam kehidupan kita bertetangga, saudara, ya, mungkin berlingkungan. Terkadang kita melihat satu rumahnya mewah, iya, maju mobil. Iya. Dalam kita kehidupan di perkantoran, iya, mungkin ada orang yang jabatannya cepat naik, iya, gitu ya. Kemudian kita dalam kehidupan juga kehidupan berekonomi ataupun berjualan. Iya, betul. Mungkin orang bertambah. Saya yang satu gini-gini aja. Gini-gini saja, satu tokonya itu bertambah, iya, gitu kan. Itu. Maka dalam diri manusia terkadang mungkin timbul apa yang dinamakan dengan iri atau hasad. Nah, sebenarnya apa sih hasad dan bagaimana itu hasad itu ya, iya, bagi manusia? Nah, pertama kita mengetahui bahwa Allah memperingatkan di dalam Al-Quran di antara penyakit yang paling berbahaya dan keburukan yang paling berbahaya yang ada dalam diri manusia itu hasad. Nah, Allah menyebutkan di surah terakhir. Surah apa itu? Surah terakhir Al-Falaq. Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Sampai ujung ayat itu wa min syarri hasidin idza hasad. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya, kepada Allah dari hasad orang-orang yang hasad. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasad itu merupakan akhlak yang paling buruk. Jadi dikatakan maradun min amrodil qulub min amrodin nufus. Jadi hasad ini merupakan penyakit di antara penyakit hati. Yang itu sangat buruk ada di sisi manusia. Apa sih yang dimaksud dengan hasad itu? Intinya hasad itu adalah al-bugdu bi nikmatillah. Jadi hasad itu bisa dikatakan benci kepada nikmat Allah. Ya. Jadi dimaksudkan adalah karohatu bi nikmatillah alal mahsud. Ya, jadi yang dinamakan dengan hasad itu rasa benci nikmat Allah ada pada yang kita hasadi. Jadi dikatakan bahwa yang dinamakan dengan hasad itu rasa benci terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ya, itu adalah inti dari hasad. Ya. Nah, hasad di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala adalah awaludzanbin asallaha ya bihi ahlul sama wa awaludzanbin asallaha bihi ahlul ard. Jadi dikatakan bahwa hasad itu adalah dosa yang pertama yang dilakukan oleh penduduk langit. Yaitu iblis kepada Adam alaihissalam. Karena kan itu kisahnya di surga. Oh iya. Ya, surga kan dikisahkan ya di langit. Di langit. Kemudian yang kedua dikatakan juga dosa yang pertama yang dilakukan oleh penduduk bumi. Yaitu kisah Qabil dengan Habil itu. Yaitu awal terjadinya pembunuhan yang ada di muka bumi itu awalnya adalah hasad. Itu awalnya dari hasad. Jadi hasad ini adalah memang penyakit yang paling berbahaya. Iya.
Kemudian dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, kemudian dalam surah An-Nisa, mengkisahkan tentang ahlul kitab, yaitu khususnya adalah orang-orang Yahudi. Ya, dikatakan wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum ba'da imanikum hasada min indi anfusihim. Jadi orang-orang Yahudi itu, ahlul kitab itu sangat hasad, di mana mereka sangat menginginkan kepada kaum muslimin yang di saat itu masuk Islam untuk kufur kembali. Artinya kembali kepada kekufuran dan tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa katanya? Hasada min indi anfusihim. Karena itu adalah hasad yang ada dalam diri mereka. Kemudian yang kedua disebutkan dalam surah An-Nisa, ya, Allah Ta'ala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ya, jadi Allah Ta'ala mengatakan kenapa mereka, ya, artinya orang-orang ahlul kitab ini hasad kepada manusia. Yang dimaksud manusia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya berupa wahyu. Berupa wahyu, berupa hidayah, berupa kitab. Maka mereka adalah iri. Ya. Kemudian kenapa orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, ya, di saat itu orang-orang Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tidak menerima kenabiannya, tidak menerima kerasulannya, dan tidak menerima wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka dikatakan hasada min indi anfusihim. Yaitu karena ada hasad yang ada dalam diri mereka. Jadi dari beberapa ayat tadi itu menunjukkan bahwa hasad itu tidak apa yang kita bayangkan. Jadi kalau kita kan tadi seluruh hasad itu hanya kalau berkaitan dengan dunia gitu kan, melihat orang diberikan dunia gitu kan, itu wah gitu. Ada hasad dalam diri kita. Tapi ada hasad juga yang berkaitan diberikan karunia berupa wahyu. Ya, hasad di mana itu orang-orang kafir kepada Nabi. Hasad orang-orang kafir kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Sehingga mereka itu ingin tidak ada keimanan yang ada pada diri Abu Bakar, pada diri Umar, pada diri Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka menginginkan bahwa semua sahabat itu kembali kepada kekufuran mereka karena hasadnya. Kemudian juga mereka hasad kepada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa wahyu, berupa keimanan, berupa kitabullah yaitu Quran. Maka mereka adalah hasad terhadap, karena disebutkan di dalam sejarah bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tentunya mengetahui akan adanya seorang nabi yang diutus di akhir zaman, yang itu namanya Ahmad Muhammad, dan itu akan diutus di sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya. Nah, maka orang-orang Yahudi secara khusus itu mereka mendatangi kota Madinah, dan itu berada di Bani Quraidah, Bani Qunayqa, Bani Nadir, ya. Ya. Dan mereka itu ingin datang seorang nabi terakhir dari mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memilih dari orang-orang dari Quraisy itu, dari bangsa Arab, Quraisy waktu itu. Sehingga mereka mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari kenabian kita Muhammad SAW, itu dikatakan hasadan min andi anfusihim. Jadi bagian yang terbesar dan paling berbahaya dari hasad ini menghalangi orang untuk mendapatkan hidayah. Menghalangi orang untuk mendapatkan petunjuk. Itu yang paling berbahaya, hasad. Nah, kemudian kalau berbicara hasad mungkin yang banyak dipahami oleh orang, itu hasad tentang dunia. Ya. Maka hasad tentang dunia, dan Imam Ibnul Qayyim telah mengatakan bahwa hasad itu punya 4 martabat. Jadi hasad itu ada 4 tingkatan. Ada 4 jenis yang dinamakan dengan hasad. Yang paling buruk dari tingkatan hasad adalah yaitu bencinya kenikmatan ada pada orang lain dan ingin hilangnya nikmat dari orang lain untuk berpindah kepada dirinya. Jadi hasad yang paling buruk, hasad yang paling, artinya akhlak yang paling buruk dari hasad itu, di mana seseorang itu membenci kenikmatan ada pada orang lain, ya, kemudian berniat juga untuk hilang dari orang lain dan berpindah kepada dirinya. Maka itu adalah hasad yang paling buruk. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang punya hasad, ya,
pada nikmat yang ada pada orang lain, artinya dia benci kenikmatan itu ada pada orang lain dan ingin untuk menghilangkannya. Jadi dia berharap bahwa orang lain itu menjadi sengsara, menjadi miskin, tapi dia juga tidak menginginkan pindah untuk kepada dirinya. Jadi ada orang yang hatta miskin hasad aja gitu. Dia tidak berkeinginan dia banyak, tapi dia ingin hilang pada orang lain. Nah, yang ketiga adalah ada orang yang hasad gitu. Pada tingkatan yang ketiga adalah orang yang tidak ingin mendapatkan saingan. Jadi orang yang tidak ingin mendapat saingan. Jadi dia berharap tidak ada manusia yang lebih dari dirinya. Baik mungkin tentang ilmu, tentang harta, tentang jabatan. Dia ingin di atas itu. Tapi dia tidak ingin kalau nikmat itu tidak ada pada orang lain. Jadi tidak mengharapkan nikmat hilang daripada orang lain. Tidak bermaksud sampai ingin hilang pada orang lain. Maka ini adalah tingkatan yang ketiga, artinya lebih rendah lagi. Nah, ada tingkatan yang keempat, dinamakan hasad itu hanya istilah saja, tetapi istilahnya itu ghibthah. Yaitu orang yang hasad, tapi bukan hasad buruk. Tapi yang baik. Yang baik, ini ghibthah. Yaitu ketika orang melihat, umpamanya orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, orang yang berharta, dia menginfakkan hartanya. Lalu dia ingin sepertinya. Seperti disebutkan dalam hadis, la hasada illa fisnatain. Jadi tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Orang yang dianugerahkan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya dan mendakwahkannya. Kemudian dia tertarik dengan itu. Ya. Atau orang yang diberikan kepadanya harta, kemudian dia menafkahkannya di jalan Allah Ta'ala. Dan ini seperti pernah munafasah, artinya pernah berlomba antara tiga sahabat, yaitu Umar, Utsman, dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang dalam kenyataannya, kedua sahabat Umar dan Utsman tidak mampu untuk menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini dinamakan ghibthah dan itu tidak terlarang kalau ini. Nah, masih boleh ya, masih boleh kalau itu. Nah, kemudian bagian yang sangat penting, hasad. Kenapa orang itu hasad? Ya, dalam dirinya. Sebenarnya hasad itu sebabnya banyak sekali ya. Ya, karena kita bukan makomnya untuk membahas secara luas ya. Betul. Tapi kita menyebutkan bagian-bagian pentingnya tentang hasad. Hasad itu disebabkan karena dia tidak memahami akan takdir. Jadi kalau orang itu mengetahui bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada hasad dalam dirinya. Iya. Ya. Makanya ketika Nabi SAW menasihati Abdullah bin Abbas, kan ini walikmuka bi kalimatin, aku ajari engkau dengan beberapa kalimat. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Sampai kepada kalimat, ketahuilah wahai anakku, seandainya manusia itu bersekongkol, berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali ketika Allah telah menetapkan kepadamu. Dan ketahuilah, seandainya manusia itu berkumpul, bersekongkol untuk memadorotkanmu, maka mereka tidak bisa kecuali Allah telah menetapkan. Nah, kata para ulama, orang yang hasad itu disebabkan iman yang lemah, kemudian pemahaman yang lemah terhadap takdir. Kalau orang itu paham kepada takdir, apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mungkin orang akan hasad. Karena buat apa sih hasad? Iya. Karena udah ditakdir, udah ada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah hubur riasah. Biasanya timbul hasad itu adalah orang yang lebih senang dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan ya di sini mungkin hubur riasah beda dengan sekedar harta. Jadi orang yang senang dengan jabatan, orang yang sedang dengan kedudukan. Kenapa orang tidak ingin ada yang menyainginya? Karena ya mungkin dia senang ya, dengan kedudukan yang tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga di antara yang mendorong orang itu berbuat hasad adalah tentunya adalah penyakit yang ada di dalam hatinya adalah berupa al-bughdu, kebencian. Kebencian. Jadi ketika orang itu benci kepada si A, benci kepada si B, pokoknya dia tidak ingin ada sesuatu pada orang lain itu karena bencinya, al-bughdu. Ya, makanya di dalam Al-Quran
di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita berdoa kepada Allah Taala dalam ayat surat Al-Hasyr, ya, waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi di situ ada doa, ya Allah, jangan jadikan dalam diriku, dalam hati itu ghil. Artinya itu kebencian, hasad. Ya. Karena memang kalau orang itu udah benci, itu susah. Kebenaran yang ada pada orang lain itu tidak akan diterima, tidak akan dilihat. Yaitu al-bughdu. Al-bughdu yang ada di dalam hati. Nah, itu adalah paling berbahaya bagi seseorang, Nah, kemudian apalagi yang menjadikan orang itu punya penyakit hasad. Nah, kata sebagian para ahli, itu memang sesuatu yang itu merupakan bisikan syaitan. Nah, oleh sebab itu, ada ungkapan para ulama, orang yang punya penyakit hasad, salah satunya perlu diruqyah. Gitu. Jadi, memang terkadang itu hinggap kepadanya adalah bisikan syaitan yang menyatu pada dirinya. Gitu. Jadi, artinya ada syaitannya. Gitu. Ya, artinya seperti orang yang kerasukan. Ya, orang yang kerasukan, makanya di dalam ayat surah Al-Falaq tadi ya, di surah terakhir itu, Qul a'udzu birabbil falaq. Sampai ujungnya apa? Min syarri hasidin idza hasad. Artinya berlindung. Nah, salah satu berlindung itu bahwa kita berdoa kepada Allah, termasuk juga bisa meruqyah pelaku-pelaku hasad itu. Jadi kalau orang itu mungkin ini hasad terus ya, kenapa gitu ya? Ya ternyata memang mungkin kata orang Sunda mengancik. Nah, ngancik itu apa ya? Di dalam jiwanya itu apa yang dinamakan dengan penyakit syaitonia, yang itu bisa untuk apa? Diruqyah. Jadi bisa untuk diruqyah. Nah, kemudian poin yang terakhir yang perlu kita pahami tentang hasad. Bagaimana sih kita mengobati penyakit hasad yang ada di dalam diri kita? Nah, kembali kepada poin tadi bahwa yang paling utama bagi setiap mukmin itu memahami tentang takdir. Jadi memahami tentang qada dan qadar. Jadi kalau orang itu beriman kepada ketetapan Allah, beriman kepada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tentang ketetapan-ketetapan itu pasti. Karena nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, di mana nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas itu kan termasuk nasihat yang jami' mani. Jami' mani itu nasihat yang lengkap, yaitu ini u'allimuka bikalimatin. Itu nasihatnya itu yang pertama, ihfadillah yahfadka. Ya. Kemudian ihfadillah tajid tijahak. Pertama, nasihat agar kita menjaga perintah-perintah Allah, ya, menjaga larangan-larangan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Artinya selalu kita mengadu, meminta kepada Allah Ta'ala. Itu bagian kedua ya. Jadi sehingga kita tidak meminta kepada manusia, meminta kepada selain Allah. Nah, pada bagian yang ketiga itu begitu agungnya. Nasihat baginda Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Wahai anakku, ketahuilah katanya, seandainya manusia itu berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau kita sekarang meminta tentang dunia kepada manusia dan mencari sebab dengan apapun sebabnya, ketika Allah tidak menetapkan bagi kita, artinya bisa. Kalau tadi umpamanya kita ingin dapat harta dengan cara membunuh orang, dengan cara kita hasad, itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena sudah ada. Dan jika seandainya manusia juga membuat rekayasa kepada kita, makanya kita tidak perlu takut. Ya, ada orang saingan dalam jualan, saingan dalam kekuasaan, saingan dalam jabatan, saingan dalam apapun kita tidak boleh takut. Ya, kenapa? Karena semua orang yang akan membuat rekayasa kepada kita, mereka tidak akan mampu membuat rekayasa kepada kita kecuali Allah yang telah menetapkan kepada kita. Dan poin yang terakhir yang perlu kita pahami itu, apa sih bahaya yang paling besar yang dari hasad itu? Yang pertama, tentunya hasad ini sebenarnya sesuatu yang menyebabkan orang itu menolak kebenaran. Jadi kalau sekarang umpamanya ada orang yang kita dibenci, ya, nyampaikan kebenaran kepada kita, dengan hasad itu kita tidak akan menerima, tidak akan dilihat.
Yang kedua, bahwa dalam sejarah tadi, orang melakukan pembunuhan, salah satunya adalah berawal dari hasad. Sebagaimana kisah putra Adam alaihissalam. Ya. Kemudian yang ketiga juga melakukan pencurian. Jadi melakukan bentuk-bentuk kezaliman seperti orang mencuri. Kenapa mencuri? Karena dia hasad kepada milik orang lain, kan gitu. Milik yang ada pada orang lain. Nah, itu hasad ya. Jadi hasad ini sesuatu yang akan berbahaya. Nah, tapi pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa ya. Dan jangan kita lalai dengan hasad itu. Hasad itu adalah orang yang menjadikan hidupnya ini tidak tenang. Jadi bahkan mungkin orang yang punya penyakit hasad ini selalu bahasanya gundah gulana lah. Ya, tarungsing. Akan timbul memang gundah, ketidaktenangan gitu dalam jiwanya. Kenapa? Karena senantiasa nanti kalau lihat sebelah kanan, oh punya ini, sebelah kiri punya ini, Muriang. Sebelah depan punya ini, Muriang. Sebelah belakang, ya mungkin bahkan dia akan mati sendiri, ya mati sendiri dengan sebab hasadnya itu. Jadi mungkin ada orang yang penyakit jantung, penyakit liver, penyakit itu semuanya adalah dari hasad, Matanya itu tidak akan sehat, telinganya tidak akan sehat, semua badannya tidak akan sehat. Bahkan tidak sedikitnya orang gantung diri ataupun bunuh diri disebabkan penyakit hasad yang ada di dalam dirinya. Maka ya ada pepatah, iyakum wal hasad, ya fa innal hasada yakulul hasanat kama yakulunar al hatoba. Ya dikatakan bahwa hati-hatilah kamu itu dari hasad, karena hasad itu akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu-kayu. Ya itu yang sangat berbahaya bagi seorang mukmin. Ya, maka disitulah kita berlindung kepada Allah dari hasad. Bahkan dalam soal hasyar tadi, Allah mengajari kita, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Bahkan sebagai wanti-wanti juga, ya, dua firqah sesat dalam sejarah itu hasad. Yaitu apa? Rafidhah. Orang-orang Rafidhah itu hasadnya Abdullah bin Saba sehingga membuat satu rekayasa, yaitu dengan cara berpura-pura mengagungkan Ali radhiyallahu taala anhu, padahal hasad kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Kemudian juga firqah yang kedua yaitu orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij juga sampai mereka membunuh Utsman, kemudian setelah itu membunuh Ali radhiyallahu taala anhum, itu berawal dari hasad. Maka ya digambarkan di dalam hadis-hadis tentang orang hasad itu ya kan, orang-orang Khawarij itu kan digambarkan buruk mukanya gitu kan. Buruk mukanya karena ya orang yang hasad itu akan tercermin dalam kepribadiannya, tercermin hatta dalam sisi mukanya itu akan berbeda dengan orang yang bersih hatinya. Itu kalau orang Sunda mah, kalau orang yang tidak punya hasad itu marah mai. Iya, marah mai. Berseri gitu ya. Berbeda dengan orang yang bencrang. Orang yang punya hasad karena menggambarkan selalu benci ya dalam perangi mukanya gitu. Maka dengan itu kita wajib untuk meninggalkan tentang hasad. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Terima kasih hatur nuhun atas nasihatnya, Ustaz. Jadi kita punya wawasan bagaimana kaum muslimin bersikap untuk supaya tidak hasad, karena memang masya Allah dahsyat sekali efeknya untuk dari sifat hasad itu. Yaudah kita Ustaz ya. Hatur nuhun jazakallahu khairan. Sama-sama. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.